Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padilla Paralita dari kelas C dengan NIM 2201010151. Di sini saya akan mengerjakan lab dengan lab 5.4. Jadi, nama labnya adalah Guided Exercise Deploying Custom Files with Jinja Templates. Jadi di lab kali ini kita diminta untuk membuat file template sederhana yang digunakan pada playbook untuk memasang file pesan hari ini yang disesuaikan pada setiap host yang dikelola. Kemudian hasil dari ini adalah membuat berkas template. Kemudian gunakan berkas template dalam playbook. Nah, jadi di sini untuk memulai labnya kita start dengan lab start file min template. Nah, jadi kita eksekusi dengan Ctrl C, kemudian Ctrl V, lalu enter. Jadi instruksinya kali ini di perintah 1 adalah pada workstation navigasikan ke slice home, slice student, slice file, min template, direktori kerja. Lalu kita tinjau inventory berkas di direktori kerja saat ini. Kemudian berkas ini mengkonfigurasi dua grup, yaitu grup web servers dengan satu anggota servera.lab.example.com. Kemudian satu grupnya lagi dengan nama workstation dengan satu anggota workstation.lab.example.com untuk menjalankan perintah 1.1 menggunakan perintah ini. Lalu kita eksekusi dengan Ctrl C, kemudian Ctrl V di sini. Nah, di sini kan udah, kemudian ls. Nah, di 1.2 ini kita diminta untuk mendisplay the content of the inventory file, untuk menampilkan content of the inventory file dengan cat inventory. Nah, di sini muncul dua grup dengan dua anggota, masing-masing satu. Anggota pertama yaitu grup pertama dengan nama web server dengan satu anggota servera.lab.example.com. Kemudian satu grupnya lagi dengan nama workstation dengan satu anggota workstation.lab.example.com. Kemudian lanjut ke perintah 2, kita diminta untuk membuat template untuk file pesan hari ini dengan /motd dan menyimpan sebagai motd.j2 file di direktori kerja saat ini. Sertakan variabel dan fakta berikut dalam template. Langsung saja ya. Di perintah 2.1 kita diminta untuk membuat file dengan nama motd.j2 yang menyertakan fqgn and the Linux distribution information dengan mengawali dengan vim. Di sini kita langsung saja mengeksekusi dengan Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, udah masuk ke dalam filenya. Lalu kita eksekusi perintah yang di sini yang udah saya blok, kemudian di sini lalu kita Ctrl V, lalu wait. Nah, untuk lebih simpelnya
Nah, untuk menghapus dulu escape di di sini agar lebih simpel, kita langsung copy aja ya di perintah 2. Kita skip ke perintah 2.3 karena di sini udah komplit perintahnya. Lalu kita eksekusi dengan Ctrl C kemudian Ctrl V. Ctrl V di sini kan. Lalu kita escape titik 2 wiki. Nah, udah. Kemudian kita di perintah ketiga ini kita diminta untuk membuat file playbook yang diberi nama mocd.yaml di direktori kerja saat ini. Buat play di file tersebut yang mendefinisikan sistem underscore owner variabel di sistem underscore owner variabel di parse bagiannya. Playnya harus memiliki tugas yang menggunakan ansible.builtin.template module to deploy the mocd.g2 Jinja template to remote file /etc/mocd on the managed host. It must set the owner and group of /etc/mocd to root and the mode to 0644. Nah, di sini kita langsung saja membuat file playbook dengan nama mocd dengan mengeksekusi memblok mocd ini. Ctrl C. Kemudian awali dengan pim lalu Ctrl V. Lalu enter. Di sini kita udah masuk ke file playbook mocd.yaml. Setelah itu kita akan mengeksekusi perintah ini dengan Ctrl C kemudian Ctrl V. Lalu kita simpan escape titik 2 wiki. Nah, di sini kita udah nyampe ke langkah keempat. Di langkah keempat ini, sebelum kita menjalankan playbook dengan use Ansible Navigator and syntax command to verify its syntax. Jadi kita akan memasukkan perintah ini. Kita akan masukkan perintah ini. Ansible Navigator run Ctrl V lalu Ctrl C maksudnya ya. Kemudian Ctrl V. Nah, lalu enter. Nah, setelah itu di langkah kelima ini kita diminta untuk menjalankan playbook yang telah kita buat tadi dengan nama mocd.yaml menggunakan perintah ansible min navigator run slice. Lalu kita eksekusi dengan Ctrl C kemudian Ctrl V lalu enter. Nah, udah kan? Setelah itu kita akan lanjut eksekusi lagi dengan perintah ini yang udah saya blok. Ctrl V. Nah, udah. Jadi di perintah ke-6 ini kita lanjut ke perintah 6. Kemudian di perintah ke-6 ini kita disuruh untuk mengkonfirmasikan bahwa /etc/mode berkasnya
Sudah benar pada server dan web server dan workstation. Jadi di 6.1 ini gunakan SSH perintah untuk login ke servera.lab.example.com sebagai default user, sebagai default pengguna. Kemudian logout setelah Anda memverifikasi bahwa pesan hari ini ditampilkan dengan benar di terminal Anda. Jadi kita masukkan perintah SSH ya. Kemudian Ctrl C, kemudian Ctrl V, lalu Enter. Nah, kita di sini udah login ya. Terus untuk logoutnya menggunakan perintah exit. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Di 6.2 ini gunakan SSH perintah untuk masuk ke workstation.lab.example.com sebagai pengguna DevOps. Kemudian logout, kemudian keluar setelah kita memverifikasi bahwa pesan hari ini ditampilkan dengan benar di terminal kita dengan memasukkan perintah SSH DevOps at workstation.lab.example.com. Di sini kita eksekusi dengan Ctrl C kemudian Ctrl V, lalu Enter. Nah, di sini kan udah masuk. Kemudian untuk keluarnya kita eksekusi exit. Nah, di sini kan koneksi to workstation lab example udah close, berarti udah tutup. Jadi itu ya. Kemudian untuk perintah terakhirnya finish, ditutup, menyelesaikan. Pada workstation komputer ubah ke student directory home pengguna dan gunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Nah, jadi untuk menyelesaikan latihan ini, untuk mengakhirinya kita langsung saja gunakan lab finish file min.template. Ctrl C, kemudian Ctrl V, lalu Enter. Jadi sekian dari saya. Nah, udah sukses kan? Jadi sekian dari saya tentang pengerjaan lab kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.